Awalnya hanya sebuah proyek iseng mahasiswa Indonesia di Amerika. Kaskus begitu populer. Nyaris semua hobi mulai dari olahraga hingga musik, dunia politik hingga klinik dibahas dalam ratusan forum Kaskus. Dari semua yang ada, forum jual beli adalah yang terpopuler. Sukses besar Kaskus ternyata hanya dinakodai tak lebih dari 23 awak. Dari desain web, pemrograman, dan pemasaran, semuanya dilakukan dari sebuah kantor yang tak disangka mengelola jutaan member. Masih ada jejaring sosial rasa Indonesia yang lain, Fupe misalnya. Situs pertemanan lokal serupa dengan Friendster dan Facebook ini terbilang unik. Fupe tersedia dalam beberapa versi bahasa seperti Jawa, Sunda, atau Minang. Untuk fitur juga tak jauh beda. Pengguna Fupe bisa saling berkirim pesan, chat, menaruh foto di akun, atau mencoba permainan yang ada. Sanika dan Fidalinda adalah dua orang di balik sukses Fupe merekrut sekitar 120.000 member. 2004 kan zamannya Friendster, terus penasaran sama modelnya, terus karena emang background aku tuh programmer, terus ya udah aku coba buatnya tuh kok bisa sih cuma berteman aja tapi segitu hebohnya gitu, membernya bisa banyak banget. Terus pas buat ternyata responnya bagus, ya udah akhirnya kita kembangin. Meski belum sepopuler Kaskus, para pengguna Fupe juga kerap melakukan kopi darat. Saya sistem analis program, jadi saya analyze program-program di website, is it user friendly atau ini programnya kira-kira udah bisa dikeluarin atau belum, atau biasanya kan kalau kaget kan dia tuh menggebu-gebu orangnya, jadi kalau bikin sesuatu tuh cek gitu, video, foto segala macam. Kalau saya tipe orang yang keluarinnya satu-satu, jadi saya kalian kapan ini dikeluarin feature barunya, berapa game nantinya untuk dikeluarkan sama Sani. Saya sebenarnya lebih ngontrol program-program atau feature-feature apa yang bakal dikeluarin di dalam Fupe-nya. Indonesia ternyata tak bangga menjadi konsumen produk asing. Di tengah revolusi maya yang tak mengenal batas pun, masih ada karya anak bangsa dengan cita rasa Indonesia. Kini saya ajak Anda untuk menyimak perbincangan dengan pendiri Kaskus, komunitas online terbesar di tanah air saat ini, Andrew Darwis. Halo Andrew, terima kasih sudah datang. Ya, Luar biasa, jadi sekarang Kaskus anggotanya ada 1,2 juta orang. 1,2 juta orang, ya. Apa sih nikmatnya jadi anggota Kaskus sampai begitu, berjuta orang begitu ingin gabung di situ? Sebenarnya banyak ya. Kita kan Kaskus tuh dibagi dengan dua kategori ya. Awal itu kategorinya komunitas dan jual beli. Jadi komunitas ini berkembang secara organik sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun. Bedanya dengan jejaring sosial apa sih sebenarnya? Bedanya di Kaskus dengan jaring sosial contohnya Facebook ya. Facebook, kalau kita ke Facebook tuh kita nyari teman-teman yang kita udah kenal. Tapi kalau di Kaskus tuh kita ke Kaskus karena berdasarkan interest, kita punya hobi. Misalnya saya suka sepak bola. Nah, jadi selain komunitas untuk diskusi, apalagi sih sebenarnya yang bisa kita dapat dari Kaskus ini? Itu jual belinya. Kita punya marketplace itu jual beli itu lumayan besar ya. Kita satu bulan itu ada 800.000 listing. Jadi orang yang coba jual barang. Apa tuh barang yang dijual? Bermacam-macam, mulai dari yang baju ya, biasa baju, dan itu ada handphone, elektronik, TV, dan yang paling unik terakhir tuh ada orang jualan kapal tanker. Kapal tanker? Ada yang beli gitu? Kayaknya ada yang beli sih, soalnya udah habis itu, orangnya udah, kan kita di Kaskus tuh kita nggak track transaksi, jadi begitu mereka posting, kalau ada yang tertarik, mereka akan telepon gitu. Dan sama sekali tidak ada fee atau biaya yang nggak ada fee, nggak ada biaya, ya. Jadi sampai 800.000 listing per bulan. Dan nilai transaksinya kira-kira berapa sih sebulan? Rata-rata sih 50 sampai 100.000 transaksi ya. Maksudnya biaya transaksi yang dalam satu listingan 50.000 sampai 100.000. Jadi kalau kita kaliin 50.000 kali 800.000 itu hampir 40 M ya. 40 Jadi M. itu sebenarnya benar-benar kayak ada komunitasnya gitu, ada lahannya di online yang bisa kayak transaksi segitu besar. Yang jelas sekarang sudah 1,2 juta. Dan itu di Indonesia saja atau ada di tempat lain? Itu mencar. Jadi yang pasti itu penggunanya orang Indonesia, tapi yang
mencar di seluruh dunia. Ada yang di Malaysia, Singapura, Australia, Amerika. Jadi emang mencar. Memang besar. Iya. Dan ini memang asli buatan Putra Indonesia ya. Iya. Walaupun bikinnya waktu lagi di Amerika. Dari Amerika. Sempat menyangka bahwa akan sebesar ini? Enggak sih, karena kita emang dari awal tuh berkembangnya secara organik ya. Kita nggak pernah ada budget khusus untuk marketing, untuk kayak jor-joran. Jadi kita selalu dari mouth to mouth. Jadi mulai dari kita awalnya cuma 3 orang, 3 pendiri. Dan sekarang dalam berkembang pelan-pelan sampai akhirnya tahun lalu kita reach 1 juta member ya. Dan hari ini kita udah 1,2 juta member. 1,2 juta member. Ada rencana apa nih ke depan? Kedepannya kita akan masuk ke marketplace, ke payment system, marketplace, dan kita mobile. Kita pengen Kaskus bisa diakses di mana aja menggunakan handphone kayak BlackBerry, pakai iPhone, pakai dan handphone yang Symbian lainnya gitu. Dan yang jelas apa yang dicari di Kaskus yang membuat orang keep coming back untuk terus datang karena itu memang yang mereka butuhkan tersedia di situ Benar, ya. Tersedia di situ. Baik. Andrew, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa. Selamat malam. Tetap di Mata Najwa. Setelah ini Raditya Dika dan teori kampinismenya akan hadir untuk Anda.